Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini, bolehkah orang Kristen bercerai? Mohon like dan subscribe untuk video khotbah kali ini. God bless you. Bapak Ibu saudaraku, sekarang marak ya, ada pelakor pebinor, marak kawin cerai pada zaman modern sekarang ini. Kira-kira bagaimana tanggapan kekristenan dalam hal ini? Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan membacanya di dalam Matius pasal 19 ayat 1 sampai 1 perikop ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Ayat kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Ketiga, maka datanglah seorang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Ini ya, garis bawahi. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah halnya bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai kepada orang yang diceraikan istrinya? Jika saat dia menceraikan istrinya, di ayat 7, 8, kata Yesus kepada mereka, camkan di ayat 8, karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. 10. Ini reaksinya para murid ya. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya berhubungan antara suami dan istri, lebih baik ya jangan kawin. Ini reaksi dari para murid-muridnya saat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini marak ya di zaman-zaman modern saat ini kawin cerai. Kalau enggak cocok langsung bercerai. Kalau enggak cinta lagi langsung bercerai. Tidak puas dengan suaminya dia bercerai. Tidak puas dengan istrinya dia bercerai. Mungkin di luar sana ada wanita yang lebih menarik, dia berselingkuh. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku, apa kata Alkitab? Banyak orang telah meletakkan sorotan yang salah pada dua teks ini. Kalau Anda membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32. Ini merupakan versi ringkas dari Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang telah meletakkan sorotan yang salah pada dua teks ini. Mereka cenderung mendiskusikan teks-teks untuk mengetahui alasan apa sih kira-kira seseorang itu diperbolehkan bercerai. Dasarnya apa? Begitu ya. Secara khusus mereka berkutak dengan frase kecuali karena berzina. Nah, mereka berkutat dengan hal ini terus. Nah, kecenderungan ini justru bertentangan dengan maksud Tuhan Yesus tentunya. Dua teks ini justru membuat orang cenderung berpikir, kira-kira bagaimana ya? Ketentuan apakah yang dikategorikan seseorang bisa menceraikan istrinya atau suaminya? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dua teks ini justru diberikan untuk menegaskan kekuatan dari komitmen pernikahan. Komitmen pernikahan ini penting. Anda harus benar-benar mengingat kembali ya Bapak Ibu Saudaraku, sikap yang terlalu lunak terhadap perceraian justru sedang dikritik dalam kedua teks ini. Jadi jangan ambil celahnya Bapak Ibu Saudaraku, seakan-akan kok boleh bercerai kalau suaminya berzina begitu, atau istrinya berzina maka saya bercerai, cari yang lain begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Isi perintah menceraikan istri dan memberikan surat cerai. Surat cerai ya Bapak Ibu kalau membacanya, semua pendengar Tuhan Yesus saat itu mengerti bahwa dia sedang membicarakan Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4. Ya. Saat itu Tuhan mau ngomong begini. Ingat zamannya Musa, kan begitu ya. Memerintahkan laki-laki Israel untuk memberikan surat
surat cerai kepada istri mereka apabila mereka memutuskan untuk bercerai karena alasan tertentu. Ya, Bapak Ibu, ini para rabi Yahudi terus menerus ini memperdebatkan alasan apa saja yang cocok sebagai landasan seseorang melakukan perceraian. Ini suatu perdebatan yang gak ada habisnya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Persoalan terletak pada arti yang tidak senonoh. Ini Bapak Ibu Saudaraku, arti kata tidak senonoh ya pasti berbeda dengan berzina. Ya, kalau pada zamannya Musa orang berzina masih hukumannya mati ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Hal yang tidak senonoh tidak mungkin merujuk pada perzinahan. Ya, itu karena hukuman berzina itu hukuman mati. Bukan perceraian. Masalahnya yang menjadi lebih pelik karena alasannya ya mungkin alasannya bercerai karena sudah tidak suka lagi. Sudah tidak mencintai lagi. Dulu istriku sangat cantik, sekarang sangat jelek, gendut dan hitam dekil. Bapak Ibu, Ulangan pasal 24 ayat 3 yang pertama memang secara eksplisit dikaitkan dengan hal yang tidak senonoh. Tetapi yang kedua tidak ada penjelasan sama sekali. Suami yang baru alasannya sudah tidak cinta lagi, dapat disebutkan alasan tersebut berapa jauh. Hal yang tidak senonoh yang bagaimana, tidak menyukai lagi kah, ini sulit untuk ditafsirkan ya Bapak Ibu Saudara. Kepada para suami Yahudi yang ingin menceraikan istri mereka pada saat itu, Musa memerintahkan mereka untuk memberikan surat cerai. Alasan dibalik aturan ini sebenarnya keadilan bagi perempuan yang diceraikan saat itu. Ingat, surat cerai ini memperjelas status dari perempuan tersebut sehingga ia bisa diperistri oleh laki-laki lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pernikahan ulang itu juga yang dimaksud untuk kelangsungan hidup para perempuan yang diceraikan. Dalam tradisi Yahudi yang patriarkal yang kita tahu, sulit bagi seorang wanita yang ditinggalkan suaminya itu bagaimana nanti anak-anaknya, menyekolahkan anaknya, ekonomi dan sebagainya. Membesarkan anak juga butuh uang ya Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk memperoleh penghasilan dan perlindungan yang layak. Tanpa kehadiran suami agak sulit. Makanya surat cerai itu sebagai status gitu ya. Tidak jarang para janda muda memang akhirnya menikah kembali. Itu adat istiadat mereka. Perdebatan tentang masalah perceraian terus berlangsung sampai zamannya Tuhan Yesus. Ini seru ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Membahas perceraian sangat sulit ini Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin ada pro dan kontra, tetapi saya akan belajar bersama Anda semuanya hari ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Saat itu ada dua rabi yang terkenal, Rabi Samai dan Rabi Hillel. Rabi Samai lebih ketat memegang prinsip-prinsip seperti yang Tuhan tuliskan di dalam Ulangan pasal 24 ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Rabi Samai memegang tafsiran yang lebih ketat. Ia menafsirkan hal-hal yang tidak senonoh dalam konteks perbuatan seksual yang tidak terpuji. Apa saja sih? Ya, bisa perzinahan ya Bapak Ibu, bisa menampilkan perilaku yang tidak senonoh. Tidak senonoh itu bagaimana sih? Mungkin berkata-kata kasar dengan pasangannya. Mungkin menggerai rambutnya di depan umum. Zaman dulu nggak boleh Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus memperlihatkan ketiaknya gitu. Ada pakaian yang tidak etis saat itu ya. Kalau menurut Rabi Hillel lebih slow, lebih santai, mengambil posisi yang lebih terbuka. Apa saja bisa dijadikan alasan dalam perceraian. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini ahli Farisi sedang mencobai Tuhan Yesus dengan isu-isu perceraian ini Bapak Ibu Saudaraku. Tidak harus berkaitan hal-hal seksual bisa bercerai kalau menurut Hillel. Hanya sekedar tidak suka saja itu bisa menjadi alasan untuk kalian bisa bercerai. Itu menurut pandangan Rabi Hillel. Itu merupakan pandangan yang mayoritas saat itu. Jadi hal yang biasa bagi orang Yahudi, kalau sudah nggak suka dia bercerai, ganti lagi ya. Berbagai tulisan Yahudi kuno menunjukkan pandangan Hillel merupakan pandangan mayoritas. Di tengah situasi yang terbuka, terbiasa dengan perceraian seperti itu, bagaimana sih Tuhan Yesus menyikapinya? Apakah pandangan Yesus itu lebih dekat dengan Hillel atau dengan Rabi Samai? Mari kita akan bedah satu-satu. Ingat, fokus, jangan meleng dulu ya. Penafsiran ulang
Apa yang diajarkan Tuhan Yesus berbeda dengan pandangan umum pada waktu itu sebenarnya. Baik yang mengikuti aliran Samai maupun aliran Hillel. Yang pertama, Tuhan Yesus lebih menekankan permanensi pernikahan. Permanensi pernikahan berbeda dengan mayoritas orang Yahudi yang menganggap ikatan pernikahan berakhir pada saat surat cerainya diberikan. Ya, Tuhan Yesus memandang perceraian tidak sah, tetap mengikat keduanya, mengikat kedua belah pihak. Ya, berarti tidak peduli apakah surat cerai itu sudah diberikan atau tidak, itu tetap mengikat. Suami yang menceraikan istrinya sama saja mendorong istrinya maupun laki-laki lain yang menikahi istrinya itu untuk melakukan perzinahan. Jadi kalau sudah menikah laki dan perempuan, terus si A berzina, ya kan? Terus bercerai, akhirnya si B menikah lagi, ya ini termasuk juga berzina karena pasangannya belum meninggal. Bapak Ibu Saudaraku, penekanan pada permanensi pernikahan terlihat lebih ketara pada saat Tuhan Yesus menjawab jebakan orang Farisi pada dalam Matius pasal 19 ayat 3 sampai 6. Permanensi tersebut didasarkan pada konsep penciptaan. Tuhan langsung menghubungkan dengan konsep penciptaan. Ya, sejak awal Allah mengesahkan pernikahan, menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Di sana pernikahannya heteroseksual monogamis. Ya, heteroseksual monogamis, ikatan pernikahan berasal dari Allah sendiri. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kedua, Tuhan Yesus menekankan akibat buruk dari perceraian. Ya, masih berkenan dengan poin sebelumnya di Matius 5 ayat 31, lebih menyoroti konsekuensi dari sebuah perceraian. Orang yang menceraikan istrinya secara tidak sah berarti telah membawa dampak buruk bagi istrinya maupun laki-laki yang menikahi mantan istrinya tersebut. Keduanya dianggap melakukan perzinahan. Bapak Ibu Saudaraku, sikap ini sangat kontras dengan mayoritas orang Yahudi. Pola pikir mereka jelas berbeda dengan apa yang dipikirkan Yesus. Mereka memandang pemberian surat cerai itu bukan sebagai strategi perizinan yang menghindari hal-hal yang lebih buruk, melainkan sebagai sebuah perintah. Jadi kalau nggak suka ya cerai aja gitu ya. Kasih surat cerai sudah beres. Ya, perceraian tidak hanya dinilai sebagai alternatif alasan untuk bercerai, tetapi sebagai keharusan. Siapa saja yang dipandang melakukan tindakan tidak senonoh harus diceraikan. Apa yang terjadi sudah perceraian itu tidaklah penting. Mereka sudah nggak ngurus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak mau berkutat pada poin itu. Dia lebih memilih untuk melihat konsekuensi buruk di balik tindakan perceraian. Pemberian surat cerai bukan penyelesaian masalah yang terjadi di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudaraku, perceraian hanyalah pelarian diri dari sebuah persoalan. Penyelesaiannya tuntas atau tidak? Belum. Orang beranggapan kalau sudah mendapatkan surat cerai, tuntas persoalannya selesai. Mereka tidak berpikir bagaimana anaknya, bagaimana keluarga yang ditinggalkannya, ya, bagaimana trauma dari pasangan kita. Malu, dikecam oleh lingkungan di sekitarnya, dikucilkan. Nah, ini harus kita pelajari. Kita harus benar-benar memperhatikan hal ini. Tuhan Yesus tidak mau berkutat pada poin yang lebih memilih untuk melihat konsekuensi buruk dari tindakan di balik perceraian. Saya mau tanya untuk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, adakah dampak positif dari perceraian? Tentu tidak kan? Ada banyak sekali dampak negatif dari perceraian. Anak-anak terutama. Ada banyak kenakalan remaja. Itu karena orang tuanya sudah bercerai, sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing, anaknya terlunta-lunta. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ada trauma tersendiri. Ingatlah, Tuhan Yesus tidak ingin pemberian surat cerai ini bukan penyelesaian yang baik. Tuhan Yesus mengajarkan perceraian itu sebenarnya hanyalah pelarian dari sebuah masalah, bukan penyelesaian tuntas. Ketiga, Tuhan Yesus meminimalisasikan, maksud saya ya, agak keplecok saya ngomong ulangi ya. Ketiga, Tuhan Yesus meminimalisasikan perceraian. Banyak orang Kristen menafsirkan frase kecuali karena zina ya sebagai sebuah kelonggaran terhadap perceraian. Ini jelas keliru. Ada banyak orang bikin, oh suamiku berzina kok, jadi ya saya sah
boleh bercerai. Salah Bapak Ibu Saudaraku menurut Alkitab. Dalam konteks budaya Yahudi yang sangat terbuka terhadap perceraian, fase ini justru berfungsi, ya, berfungsi untuk membuat kita tidak memandang rendah pernikahan. Jadi permanensi. Pandangan Yesus tentu lebih ketat daripada Samai. Nah, kalau Hillel terlalu bebas gitu ya. Bagaimana kita sebenarnya menafsiri zina di ayat ini? Kata Yunani proneai memiliki jangkauan arti yang sangat luas sebenarnya. Dari persetubuhan dengan pelacur, perselingkuhan, sampai pelanggaran seksual lain dapat dikategorikan sebagai proneai. Itu dalam bahasa Yunani ya. Secara tradisional ya, kalau gereja-gereja itu memahami proneai itu sebagai perzinahan dalam konteks perkawinan ya, dalam konteks persetubuhan tubuh. Nah, sikap ini tercermin dalam pengakuan iman Westminster. Itu kasus perzinahan sesudah pernikahan adalah sah bagi pihak yang tidak bersalah untuk menuntut sebuah perceraian, dan sesudah perceraian itu untuk menikah yang lainnya, seolah-olah pihak yang melakukan perceraian itu sudah meninggal dunia. Nah, pemikiran di balik rumusan itu cukup jelas. Hukuman bagi pezina itu adalah kematian. Karena pada zaman Tuhan Yesus, hukuman tidak boleh dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Maka secara esensial, orang yang berbuat zina itu dianggap sudah mati. Nah, akhirnya penafsir ini masih menyisakan sebuah kesulitan ya saat itu. Jika itu yang dipikirkan Tuhan Yesus, maka pandangannya terhadap perceraian hanya sedikit lebih ketat daripada Samai kan. Hal ini juga tampaknya tidak akan menimbulkan reaksi yang berlebihan dari muridnya. Ya, jika demikian halnya berhubungan antara suami dan istri, lebih baik ya jangan kawin. Ini reaksi dari para murid. Waktu Tuhan ngomong seperti itu, reaksi para murid ngomong, kalau begitu ya nggak usah kawin. Kalau kamu sudah mau cerai ya nggak usah kawin lagi, nanti dianggap berzina gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus juga mengajarkan bahwa perceraian itu berakhir pada kematian. Jadi kalau pasangan kita meninggal, kita boleh menikah kembali ya. Tapi kalau pasangan yang bercerai itu namanya berzina. Bapak Ibu Saudaraku, mengingat frase kecuali berzina itu hanya muncul dalam tulisan Matius, kita sebaiknya lebih memperhatikan pemunculan kata proneai dalam kitab Injil ini. Berdasarkan pemunculan proneai dalam kitab Injil ini, berdasarkan penggunaannya dalam Injil Matius, kata ini tampaknya dibedakan dengan moceai. Ya, Bapak Ibu, keduanya muncul terpisah tetapi berdekatan dengan daftar dosa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ada percabulan, moceai, perzinahan, proneai ya. Bapak Ibu ingat di dalam Matius pasal 5 ayat 32 maupun Matius pasal 19 ayat 9, kata proneai sebagai alasan perceraian juga dibedakan dari kata kerja perzinahan, berzina, moceau ya. Bagaimana dua kata tersebut proneai dengan moceai sebaiknya dibedakan karena memang berbeda. Jadi kita harus tahu bedanya di mana. Di antara beragam alternatif yang ada, para penafsir ini sepakat ya, pelanggaran seksual sebelum ikatan pernikahan yang resmi, sedangkan moceai terjadi di dalam pernikahan. Hal ini didukung dengan pemunculan dua kata di Matius pasal 5 ayat 32, Matius pasal 9 ayat 19. Alasan perceraian memakai proneai, sedangkan perzinahan sebagai akibat dari perceraian itu menggunakan moceai atau moceau. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dukungan lain juga terdapat dalam kasus Yusuf. Ingat Bapak Ibu, waktu Yusuf mengetahui bahwa Maria itu sudah hamil sebelum mereka melakukan persetubuhan, ya Yusuf bermaksud untuk menceraikannya diam-diam gitu ya. Dia berpikir bahwa Maria sudah melakukan proneai, ya, hamil di luar nikah. Waktu si tunangan Maria hamil, justru Yusuf pikirnya Maria kok gitu ya. Akhirnya dia diam-diam ingin menceraikan ya. Bapak Ibu Saudaraku, ada orang banyak menyindir Yesus itu anak hasil dari proneai ya. Apakah benar? Ya enggak Bapak Ibu, karena dia Yesus itu memang lahir dari Roh Kudus. Nah, rencana Yusuf untuk bercerai ternyata tidak mendapatkan celaan dalam konteks ini kan. Ya memang tindakan Yusuf dianggap memang saat itu orangnya tulus Yusuf ini orangnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya, tetapi ya Allah berintervensi, akhirnya Yusuf tidak menceraikannya
Karena yang anak yang dikandung itu bukan dari berzina, tetapi dari Roh Kudus. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dikait dengan karakter yang tulus hati dari Yusuf di sini, pronei merupakan alasan yang sah bagi perceraian dalam konteks pertunangan. Saya akan ulangi ya. Terlihat pronei merupakan alasan yang sah bagi perceraian dalam konteks pertunangan. Sesudah memasuki ikat pernikahan sudah tidak ada alasan lagi untuk namanya perceraian ya. Komitmen terhadap pernikahan merupakan harga mati yang tidak boleh ditawar. Harga mati yang tidak boleh ditawar. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi waktu Anda menjalin cinta kasih di antara laki dan perempuan, saling berpacaran misalnya ya, ingin bertunangan dulu biasanya ya, setelah pacaran memutuskan untuk bertunangan. Ini semi, kalau orang zaman dulu itu sudah semi menikah tapi tidak melakukan hubungan seksual ya. Kalau zaman waktu saatnya pertunangan itu ada masa-masanya. Itu Anda lihat pasangan Anda kok murah-murah hamil, berarti kan melakukan perzinahan. Ya itu Anda boleh ceraikan, dalam arti tidak dilanjutkan dalam prosesi pernikahan. Tetapi kalau sudah dalam pernikahan mociai ya, berarti itu sudah tidak boleh namanya perceraian. Jadi kalau ada pasangan di dalam pernikahan itu yang tidak setia, ya kita harus benar-benar mengekang diri untuk tetap belajar memberikan pengampunan. Jadi tidak ada perceraian. Yang ada perceraian itu kalau Tuhan yang memisahkan dengan kematian. Jadi kalau suami istri menikah terus pasangannya itu melakukan perzinahan, ya kita harus belajar mengampuni. Dan yang melakukan perzinahan itu ya jangan diulangi lagi ya. Mari punya komitmen membangun rumah tangga sekali seumur hidup. Jadi pernikahan itu permanensi di hadapan Tuhan, mengikat. Kalau Anda bercerai terus menikah lagi, itu masih mengikat. Dan kalaupun Anda sudah menikah lagi terus balik lagi juga nggak boleh. Itu namanya mencemarkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau keadaan pasanganmu tidak baik-baik saja, mungkin Pak KDRT, suka pukul, suka berjudi, suka main perempuan dan sebagainya. Anda mungkin sudah tidak kuat, sudah tidak ada jalan keluar lagi, sudah mentok misalnya. Anda sudah tidak bisa memahami, tidak bisa mengampuni. Mungkin Anda mengambil keputusan untuk bercerai, ya Anda jangan menikah lagi. Kalau Anda menikah, itu namanya berzina. Ya, kalau pasangan Anda sudah meninggal, itu baru boleh Anda menikah. Jadi apapun keadaannya, kita harus memegang teguh pernikahan. Pernikahan itu kudus di hadapan Tuhan. Ada orang berpikir seperti ini. Bagaimana Kak, kalau pasangan saya bercerai, tidak bercerai, tapi diam-diam aja saling berselingkuh, saya tetap tapi secara ikatan tetap menikah. Ya nggak boleh juga Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi keluarga Kristen itu harus punya pemikiran bahwa membangun rumah tangga itu melibatkan Yesus Kristus di dalamnya. Jadi kita harus memandang pasangan kita itu seperti Kristus memandang kepada jemaat. Jadi ada keutuhan. Jadi dalam menikah itu perlu pribadi yang utuh sebelum menikah. Pasangan A, perempuan utuh, laki-laki utuh, sama-sama utuh, sudah benar-benar mengenal Tuhan, sudah benar-benar siap untuk masuk dalam masa pernikahan. Itu walaupun nanti di dalam ada gencatan, ada gesekan, ada egois lawan egois, ya marah, ya jangan terus-terusan seperti itu. Rumah tangga itu harus dibina, jangan dibinasakan. Awal jatuh cinta memang begitu mempesona, begitu sangat lengket banget. Tapi setelah itu ada banyak godaan dari luar. Mungkin teman kerjakah, mungkin mantan pacarkah yang datang. Ya kadang-kala perselingkuhan datang karena Anda sering ngobrol bersama. Mungkin sering antar jemput bersama, di mobil pertama ngantarkan, kedua ngomong-ngomong, terus makan bersama, lama-lama terjadi ikatan. Ada perselingkuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, perselingkuhan ini sangat marak ya. Ada banyak
kasus rumah tangga Kristen hancur ya karena mungkin pelakor. Ada loh para penatua gereja, majelis pusat di suatu gereja misalnya loh ya. Mereka sering rapat gitu, lama-lama akhirnya jatuh cinta, cinlok di sana. Nah ini bahaya. Jadi perselingkuhan ini bisa merambah ke hamba Tuhan, bisa merambah ke jemaat, awam dan sebagainya. Yang penting itu hati ini harus benar-benar ditata. Ingat, komitmen pernikahan itu sekali seumur hidup. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi Anda yang pemuda-pemudi yang mau menikah itu harus ada konseling pernikahan supaya Anda tahu kira-kira di pernikahan itu apa saja sih yang dilakukan. Kira-kira kalau ada masalah apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu Saudaraku, bagi kita yang belum nikah, mari kita secara serius mempergumulkan pasangan kita. Karena pernikahan itu merupakan keputusan terbesar kedua setelah Anda menerima keselamatan. Jadi, ingatlah, keputusan terbesar kedua memilih adalah pernikahan. Setelah Anda memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang pertama. Yang kedua adalah memilih pasangan. Jangan salah pilih pasangan, guys. Ya, jangan salah memilih pasangan. Jangan lihat fisiknya saja. Memang orang itu pasti pandang fisiknya dulu, tetapi kita harus ingat karakternya bagaimana. Ayo muda-mudi kalau mau merancangkan pernikahan harus dilihat karakternya. Bagaimana cara pasanganmu memperlakukan orang tuanya. Bagaimana pasanganmu dalam melakukan pekerjaannya. Kalau dia marah bagaimana, kamu harus lihat. Jangan lihat yang indah-indah saja waktu pacaran. Lihat yang tidak indah-indah itu. Jadi ada banyak hal yang tidak senonoh yang dilakukankah saat berpacaran dengan Anda. Jadi jangan nempel terus waktu pacaran. Bergaul dengan banyak orang, lihat dari sisi manapun pasangan, apakah ini layak untuk dijadikan pasangan seumur hidup. Jadi kita harus benar-benar mengkaji ulang, apakah pasangan ini layak untuk kita jadikan pasangan seumur hidup. Kalau sudah menikah, sudah tidak ada kata perceraian kecuali kematian. Ya, kalau dalam pertunangan mungkin ada keganjilan, ada yang tidak bisa diterorir ya, tidak bisa, wah aku nggak cocok nih sama si suka lirik sana lirik sini ganjen, ya jangan diteruskan, nggak apa-apa. Di dalam pertunangan masih bisa bercerai, tetapi kalau sudah menikah tidak ada kata perceraian. Di dalam kekristenan tidak mengenal perceraian. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Terus mengapa kok banyak anak-anak Tuhan bercerai, Bu? Ya, mungkin karena ketegaran hati. Mungkin karena kekerasan hatinya. Ingat, Musa memberikan surat cerai itu karena kekerasan hati umatnya. Mungkin saat bersih tegang itu sama-sama tegar tengkuk, keras hati, sehingga berpisah, lupa bahwa anak-anaknya juga butuh mereka. Bapak Ibu Saudaraku, egonya ditekan dulu. Dan kalaupun ada yang sudah terlanjur bercerai dan menikah lagi, ya sudah mohon ampun kepada Tuhan. Memohon pengampunan karena Anda sudah melakukan perzinahan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengampuni dan ada konsekuensi dosa yang harus Anda tanggung. Jadi ingat bahwa firman Tuhan mengatakan tidak bisa diceraikan oleh manusia pernikahan itu. Kita harus benar-benar memandang kekudusan dari pernikahan. Jadi muda-mudi kalau pacaran jangan kebablasan. Nanti saking cintanya menyerahkan dirinya hamil dulu di luar nikah. Akhirnya dengan terpaksa dinikahkan. Belum tahu karakter masing-masing terpaksa menikah karena hamil duluan. Ya, ini yang parah. Nanti setelah menikah bertengkar, akhirnya berpisah, cari pasangan yang lain. Ya, ini yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunan kalau Anda dalam fase sudah bercerai. Kalaupun Anda dalam fase yang carut marut dalam rumah tanggamu, suami suka KDRT, istri sibuk bekerja, suami sibuk berjudi, sudah tidak bisa diperbaiki rumah tangganya.
lerek sana lebih baik, lerek sini lebih baik. Tinggal Anda menetapkan hati, duduk tenang di bawah kaki Tuhan, berdoa, memohon pencerahan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya menikah sudah cukup lama. Awal-awal menikah itu tidak mudah bagi saya, karena kita dari latar belakang budaya yang berbeda, pendidikan yang berbeda, terus cara pandang yang berbeda, pola asuh orang tua yang berbeda. Saya keras, suami saya keras, Bapak Ibu Saudara, sama-sama keras, inginnya selalu menang sendiri. Saya ingin dimengerti dan dia juga ingin dihormati. Akhirnya terjadi pertengkaran yang ringan-ringan itu justru rame. Bapak Ibu, akhirnya saya berpikir seperti ini. Kalau saya tidak mengalah, terus-terusan seperti ini, apa jadinya? Orang tidak akan melihat Kristus di tengah keluarga saya. Jadi saya harus bisa menciptakan damai sejahtera di lingkungan keluarga saya. Supaya orang bisa melihat Yesus Kristus itu tinggal di dalam keluarga saya. Bagaimana caranya? Saya pelayan Tuhan. Kok saya menghidupi keluarga saya dengan selalu bertengkar terus, itu tidak akan menjadi berkat. Jadi suami harus sadar, ini adalah keluarga Allah. Kita harus belajar meredam egois kita. Kita tidak boleh punya pemikiran selalu menuntut pasangan kita sempurna, padahal kita tidak sempurna. Ekspektasi kita, harapan kita setelah menikah ingin bahagia, ingin dicintai, ingin diberikan banyak hal, digelontori banyak uang dan kemewahan. Jangan salah, menikah bukan untuk bahagia, justru menikah itu besi menajamkan besi. Perbedaan demi perbedaan harus bertemu dan bergesekan. Di sana ada Tuhan. Mintalah Tuhan mengubah karakter kita. Mintalah Tuhan untuk memberikan kita kesabaran untuk bisa mengerti suami kita, bisa mengalah dengan istri kita yang cerewetnya bukan main. Bapak Ibu Saudaraku, suami istri itu adalah rekan sekerja Allah. Jadi kita harus belajar untuk menghormati pernikahan. Pernikahan itu permanensi. Tuhan tidak mau ada perceraian. Apa yang terikat di bumi juga terikat di surga. Jadi pernikahan itu mengikat. Jadi jangan bercerai, jangan suka berselingkuh. Hai bapak-bapak, ingat, hai ibu-ibu, jangan suka berselingkuh. Karena pasangan yang di luar pernikahan kelihatannya indah awalnya, tapi saat nanti menikah juga sama, pasti ada perbedaan pendapat. Kalau kencan dengan pelakor yang diomongkan memang hal-hal yang romantis gitu ya, diemol, gandengan tangan. Tapi kalau sudah menikah yang bicarakan, "Ma, besok makan apa? Bayar utang gimana? Listrik gimana? Tagihan ini, tagihan itu," harus dibicarakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pernikahan itu keputusan terbesar kedua setelah Anda memilih juru selamat. Jadi bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita mengenal Kristus karena anugerahnya. Kita menjadi anak-anak Allah. Maka bangunlah rumah tanggamu di atas dasar kasih. Kasih tidak menuntut. Kasih itu sabar, tidak berbuat merugikan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jangan suka merugikan sesama, jangan suka merugikan anak-anakmu, jangan suka merugikan pasanganmu, jangan membuat trauma di hati mereka. Laki dan perempuan sama-sama harus saling menjaga. Istri harus tunduk kepada suami, suami juga harus menghargai istri. Bukan berarti suami harus dihargai tapi harus menginjak-injak haknya istri. Tidak boleh. Istri harus menghargai, menghormati suami. Sebaliknya suami harus menghargai istri. Tulang rusuk yang Tuhan siapkan itu sepadan. Ya, sepadan itu kadang tidak sama, Bapak Ibu. Berbeda tetapi saling melengkapi. Kalau suaminya lagi lemah, si istri menopang. Kalau istrinya sedang lemah, suami menopang, saling menghargai. Ada anak di dalam pernikahan. Jadi kita harus benar-benar memahami konsep, konsekuensi dari perceraian itu tidak baik. Banyak hal yang terluka dari perceraian. Jadi jangan bercerai. Kalau Anda ingin cita-citanya bercerai, ya jangan bercerai Bapak Ibu Saudaraku. Bersabarlah. Mediasi, minta pertolongan Tuhan, bisa konseling dengan pendeta. Bagaimana caranya? Ya Bapak Ibu Saudaraku,
Ingatlah bahwa kita semuanya tidak sempurna. Setiap pasangan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita melihat pasangan orang lain kok mesra terus ya. Di keluarga saya kok ribut terus saja. Yang kita lihat hanya di luarnya, di dalamnya kita tidak akan pernah tahu. Yang penting jaga hati, jaga mata, jaga pergaulan. Batasi pergaulan kita dengan lawan jenis kita. Jadi kita tidak boleh terlalu bebas dengan lawan jenis kita. Nanti kalau kita sudah jatuh cinta, repot ya. Sudah punya keluarga, jangan punya keluarga yang lain yang tersembunyi, anak-anak dari keluarga yang lain. Bapak Ibu Saudaraku ya, stop selingkuh. Tuhan memberkati keluarga kita semuanya. God bless you. Tuhan memberkati.